Bab 51, kamu tak bisa lolos dari penderitaan hidup. Jangan! Tepat saat Dirga hendak menghabisinya, Santi tiba-tiba melangkah maju dan meraih pergelangan tangan Dirga. Jangan mengotori tanganmu untuk orang seperti ini. Santi mendesaknya dengan panik. Kamu baru saja dibebaskan dari penjara. Kalau kamu terjerat kasus pembunuhan lagi, hidupmu akan berakhir. Dirga terkejut dan menatap Santi. Tiba-tiba terpikir olehnya pada hari dia dibebaskan dari penjara, ketika Mila ingin membalas dendam pada dirinya, asisten di sampingnya sepertinya juga membujuknya dengan perkataan yang sama. Tidak sepadan untuk orang semacam ini. Aku percaya kalau kamu difitnah. Santi melanjutkan. Jangan membunuh. Jangan sampai catatanmu kotor. Di mata Santi yang murni dan baik hati, Dirga akan selalu menjadi pahlawannya. Ini juga alasan mengapa Dirga selalu menahan dirinya di depan Santi. Dia tidak ingin menghancurkan citra dirinya yang ada di benak Santi. Dia tidak ingin mengecewakan wanita itu. Baiklah. Karena Santi sudah memintanya, tentu saja Dirga akan setuju. Tapi, dia mungkin lolos dari hukuman mati, tapi dia tidak akan lepas dari penderitaan hidup. Aku harus menyita peralatan kriminalnya. Jangan sampai dia mencelakai wanita lain nanti. Apa? Setelah Santi mendengar ini, dia tidak bereaksi untuk beberapa saat. Dia malah mengira bahwa maksud Dirga adalah peralatan di tempat kejadian. Itu tidak perlu, bukan? Santi, orang tuamu sudah datang. Dirga mengulurkan tangannya dan mengubah arah penglihatan Santi. Tepat saat Santi menoleh, Dirga bergerak secepat kilat. Pertama, Dirga membuang organ bagian bawah Tuan Abram, kemudian dilanjutkan dengan kedua kaki dan tangannya dipaku ke tanah. Suara jeritan pun bergema hingga membuat Santi ketakutan setengah mati. Jeritan yang begitu menyedihkan itu, seolah-olah datang dari neraka jahanam, sungguh membuat bulu kuduk bergidik. Jangan menoleh ke belakang. Adegan yang terjadi di belakang tidak pantas untuk disaksikan. Dirga merangkul bahu Santi dan langsung menerobos jendela. Mereka pun mendarat ke bawah dengan aman. Santi masih merasa trauma. Apa yang kamu lakukan padanya? Santi bertanya dengan gelisah. Aku memberinya sedikit pelajaran agar dia mengingatnya untuk waktu yang lama. Ayo pergi. Dirga membawa Santi dan meninggalkan pabrik usang itu. Hanya terpisah satu jalan saja, sedangkan setelah melewati jalan ini ada jalanan yang penuh keramaian. Siapa sangka di tempat suram ini, segala macam perbuatan kriminal berkembang biak di sini. Dirga menemani Santi dan berjalan sebentar. Santi masih saja gemetaran, seolah-olah nyawanya masih tertinggal di tempat kejadian barusan. Namun, Dirga melihat bahwa aura jahat di kepala Santi telah menghilang. Berarti, segala malapetaka telah berlalu, dia akhirnya bisa tenang. Santi? Tak lama kemudian, orang tua Santi datang. Santi, apa kamu baik-baik saja? Sebenarnya siapa yang begitu berani mau menculikmu? Aku pasti tidak akan melepaskan mereka. Keluarga beranggotakan 3 orang itu akhirnya bersatu kembali. Meskipun Dirga sudah menyelamatkan Santi, Ibu Santi tetap tidak suka kepadanya. Dia pun masih menyimpan prasangka buruk terhadap Dirga. Bukankah kamu yang menyinggung seseorang di luar sana? Karena orang yang dendam padamu tidak dapat menemukanmu, dia malah mengincar putriku yang berharga. Kubilang, jauhi putriku. Dirga tidak mau repot-repot menjelaskan kepada mereka. Setelah mengantarkan Santi sampai ke mobil, dia berbalik pergi. Ibu sudah keterlaluan. Setelah Santi sedikit pulih dari ketakutannya, dia mengomeli ibunya lagi. Untung saja ada Dirga. Kalau tidak, aku sudah kehilangan keperawananku. Kenapa ibu malah berkata seperti itu padanya? Semua terjadi karena dia. Ibu Santi masih tidak mau kalah. Jangan pikir kalau aku akan berterima kasih padanya hanya karena dia menyelamatkanmu. Bu, apa ibu tahu siapa yang menculikku? Santi sebenarnya tidak ingin menyebut orang ini lagi. Tetapi karena orang tuanya terus berprasangka buruk terhadap Dirga, dia harus mengatakannya. Siapa? Tuan Abram. Apa? Mendengar ini, ayah Santi hampir menabrak mobil di depannya. Kenapa dia menculikmu? Santi secara singkat menjelaskan alasan mengapa Tuan Abram membenci dirinya. Barulah kedua orang tuanya terdiam. Mereka tidak menyangka seorang tuan muda yang biasanya sopan dan beretika itu, kelakuannya malah seperti binatang. Namun, ibunya Santi masih memutar-mutar kata-katanya. Walaupun begitu, pemuda dari keluarga dan warta tetap tidak terlepas dari masalah ini. Kamu bilang kalau dia baik, tapi kenapa dia mengatur posisi itu untukmu? Mengaturmu untuk menggantikan posisi Tuan Abram? Bukankah ini sama saja dengan membuatmu terlihat jahat? Bu! Mendengar perkataan ibunya yang sudah melantur itu, Santi sangat marah sehingga dia tidak bisa berkata-kata. Kemudian, ayahnya yang sedang mengemudi,
juga menasihati. Ibumu bermaksud baik. Kalau kamu tidak mendengarkan nasihat orang tuamu, kamu yang akan rugi. Selain itu, anak dari keluarga Danuarta itu bukan siapa-siapa. Dia itu cuma memanfaatkan keluarga Simbolo saja. Kamu harus menjauh darinya. Jangan terpengaruh olehnya. Santi dengan sengit membalas. Dia tidak memanfaatkan keluarga Simbolo. Kalau aku mengatakan ini, ayah mungkin tidak percaya padaku. Bahkan Paman Tio dari keluarga kita pun sangat segan dan hormat saat melihat Dirga. Begitu dia mengatakan ini, orang tuanya tertawa dan tentu saja menganggap perkataannya sebagai lelucon. Memangnya siapa Tio Maruba? Dia itu orang kedua paling berkuasa di seluruh keluarga Maruba. Dia juga berpotensi besar untuk turut bersaing dalam pemilihan posisi kepala keluarga Maruba. Tio menghormati seorang tahanan yang baru saja keluar dari penjara. Lelucon macam apa ini? Tetapi saat ini, ponsel ayah Santi berdering. Dan yang menelpon adalah sebuah nomor asing. Setelah terhubung, ayahnya Santi langsung terkejut saat mendengar suara di ujung telepon. Dia buru-buru memarkir mobilnya di pinggir jalan. Ini aku, Tio. Tio berinisiatif untuk menelpon ayah Santi. Ayah Santi sontak merasa tersanjung. Kakak sepupu, apa ada yang salah? Tidak apa-apa, hanya saja karena sudah lama tidak saling menghubungi, aku menelpon untuk menanyakan kabarmu. Tio tergagah. Aku tidak mengganggumu, kan? Tidak. Ayah Santi menggelengkan kepalanya dan kebingungan pada saat bersamaan. Apa maksudnya sudah lama tidak saling menghubungi? Meskipun mereka adalah sepupu, mereka tidak pernah saling menghubungi sama sekali. Nomor ponsel Tio saja tidak terekam di daftar kontak ayah Santi. Adik sepupu, apa dalam waktu dekat ini, kamu senggang? Aku mau mengajak keluargamu makan bersama. Tio menyampaikan undangan. Tentu, kapan saja boleh. Aku sedang senggang. Ya, baiklah. Ayah Santi menerima undangan itu. Setelah meletakkan ponsel, dia masih terlihat bingung. Kenapa Tio dari keluarga Maruba tiba-tiba mengundangnya yang bukan keluarga inti untuk makan bersama? Kejadian ini belum pernah terjadi sebelumnya. Hanya Santi yang bisa melihat dengan jelas maksud dan tujuan Paman Tio. Paman Tio mengundang keluarganya untuk makan bersama pasti karena Dirga. Pasti karena putri kita sudah menjadi manajer departemen di kantor pusat grup Simbolo. Ibu Santi mulai menganalisis. Kalau seterusnya keluarga Maruba dan keluarga Simbolo akan berhubungan bisnis, mungkin putri kita bisa menjadi perantara. Jadi Tio mengundang kita sekeluarga untuk makan malam demi menjaga hubungan baik. Bab 52, lewati. Pada saat ini, di sisi lain, Dirga yang sibuk selama seharian penuh lalu berjalan-jalan santai di sekitar. Ketika dia baru saja akan menaiki taksi untuk kembali ke vilanya. Tetapi tiba-tiba, langkah kakinya terhenti. Dia lalu melihat ke suatu toko bunga di seberang jalan. Dia melihat seorang gadis muda dan cantik duduk di atas kursi roda, sedang mengantarkan pesanan untuk pelanggannya. Dia, kakinya. Sorot mata Dirga terlihat muram. Dalam kecelakaan mobil waktu itu, korban yang meninggal ada 1 orang dan korban yang terluka ada 7 orang. Selain Ibu Mila yang meninggal di tempat, ada juga 7 orang yang terluka parah. Gadis berkursi roda di toko bunga seberang juga salah satu korban waktu itu. Hah? Dirga menghela napas. Dia memang bukan pelaku sebenarnya, tetapi rencana jahat ini telah melibatkan begitu banyak orang tak bersalah. Dirga ingat gadis itu bernama Rinatan Toyo dan seumuran dengan dirinya. Ketika itu, kakinya terluka parah, tetapi dia tidak menyangka gadis itu akan menjadi lumpuh. Dirga berencana untuk menghampiri gadis itu untuk menyembuhkan kakinya. Dengan keterampilan medis Dirga saat ini, mudah baginya untuk menyembuhkan kelumpuhan gadis itu. Tetapi baru setengah jalan, Dirga tiba-tiba menghentikan langkahnya lagi. Dia mungkin tidak ingin melihatku. Sama seperti Mila, Dirga adalah pelaku yang tak termaafkan di mata para korban. Sekalipun Dirga berniat baik dan menyembuhkan kakinya, dia pasti tidak akan menghargainya. Lupakan saja. Dirga menggelengkan kepalanya dengan senyum getir. Dalam waktu beberapa hari, setelah kebenaran terungkap, aku akan datang dan menyembuhkannya. Tepat saat Dirga bersiap untuk beranjak pergi. Di seberang jalan, Rina juga bersiap untuk tutup toko. Selama bertahun-tahun, karena kakinya cacat, dia sulit mencari pekerjaan. Dengan bantuan kerabat, teman dan orang-orang yang baik hati, dia dapat membuka sebuah toko bunga. Dia harus berusaha keras untuk mempertahankan toko ini. Meski sulit, dia mampu melewatinya dengan baik. Tetapi tiba-tiba, Rina merasa roda di kursinya kehilangan kendali sehingga dia meluncur ke belakang. Rina sontak berseru dan memegang erat kursi rodanya, dia hampir jatuh ke bawah. Dari samping, terdengar suara tawa melengking. Rina menghentikan kursi roda dan menoleh ke belakang. Ternyata ada beberapa pemuda berambut pirang yang bau alkohol. Mereka sedang mempermainkan dirinya.
Merekalah yang menarik kursi rodanya barusan sehingga kursi rodanya oleng dan mundur ke belakang. Apa kamu si cantik dari toko bunga yang dirumorkan itu? Pemuda berambut pirang memandang Rina dengan niat jahat dan sorot matanya menunjukkan ekspresi terkejut dan sesal. Dia memang sangat cantik. Sayangnya dia cacat. Selama wajahnya cantik dan sosoknya juga enak dipandang, bukan masalah kalau kakimu cacat atau tidak. Beberapa orang lainnya juga tertawa. Rina sangat kesal dan mengabaikan para preman ini. Dia terus menggerakkan kursi rodanya dan berniat untuk kembali ke toko dan menghindar. Hah, gadis manis, jangan pergi. Pemuda berambut pirang itu tiba-tiba meraih kursi rodanya lagi dan menahannya secara paksa. Apa kamu punya waktu untuk menemani kami minum-minum? Rina berkata dengan gusar. Kalau kalian terus melakukan ini, aku akan memanggil orang. Lepaskan kursi rodaku. Haha, panggil saja. Kata pemuda berambut pirang itu acuh tak acuh. Kami tidak menyakitimu, kami hanya mengajakmu minum. Apa kami melanggar hukum? Tolong! Rina berteriak minta tolong. Kemudian, ketika para pemilik toko di sekitar mendengarnya, mereka bergegas berlari untuk melihat keadaan. Lihat apa? Pemuda berambut pirang itu dengan kasar membanting botol bir yang ada di tangannya. Aku mau lihat siapa di antara kalian yang berani ikut campur. Ancamannya itu segera membuat para pedagang ketakutan dan mundur kembali. Orang-orang itu hanyalah pedagang kecil. Mereka jujur dan tak berdaya. Siapa yang berani ikut campur? Dasar tidak tahu diuntung. Pemuda berambut pirang itu kembali memelototi Rina dengan garang. Dia lalu mengancamnya. Jadi, apa kamu mau minum bersama kami atau tidak? Tidak mau, tidak mau. Rina menggertakkan gigi dan bersikeras. Aku tidak akan pergi meskipun aku harus mati. Baiklah, kamu memang harus dipaksa. Setelah pemuda berambut pirang itu mengatakannya, dia menjungkir balikan kursi roda Rina hingga Rina terjatuh. Kemudian dia melangkah ke depan toko, membentangkan kedua kakinya, menunjuk selangkangannya dan berkata, lewati aku dari sini dan kami akan segera pergi. Kalau tidak, jangan harap kamu bisa kembali duduk di kursi rodamu. Pemuda lain juga tertawa dan mencemokohnya. Lewati saja, lewati saja. Mereka bahkan sengaja menarik kursi rodanya menjauh agar Rina tidak bisa bangun. Rina merangkak di tanah. Kakinya lemah dan dia hanya bisa menopang dirinya dengan kedua tangannya. Karena mendapatkan penghinaan lagi dan lagi, air mata penderitaan memenuhi pelupuk matanya. Dasar bajingan, temanku akan datang nanti. Dia pasti akan memberi kalian semua pelajaran. Setelah mendengar ini, pemuda berambut pirang itu acuh tak acuh. Kalau begitu cepat suruh temanmu datang. Kami akan menunggu. Aku ingin melihat siapa yang bisa memberiku pelajaran. Pada saat pemuda berambut pirang itu berkacak pinggang dan menatap Rina dengan tatapan merendahkan, menindas serta mempermainkannya dengan sesuka hatinya. Tiba-tiba, shoot! Ada kerikil kecil yang melesat terbang bagaikan peluru dan mengenai selangkangan si pria berambut pirang itu. Ah! Pemuda itu berteriak, lalu kedua tangannya memegangi area selangkangannya, kedua kakinya terasa lemah dan wajahnya pucat. Dia perlahan-lahan jatuh tersungkur. Melihat ini, Rina merasa terkejut dan girang, dia mengira temannya telah datang sebab serangannya sangat tepat sasaran. Dirinya selamat. Namun, ketika dia menoleh, yang dia lihat adalah seorang pria asing dan muram. Pria itu berjalan selangkah demi selangkah menuju ke tempatnya. Saat melihat pria itu, ada suatu perasaan akrab sekaligus asing. Tetapi Rina tidak ingat siapa orang itu. Bab 53,